Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terlintas dalam pikiranmu kalau mendengar kata-kata penjilat? Penjilat, penjilat. Kemarin sudah kita bahas ya. Ya, maksudnya ya sekedar intermezzo saja ya. Medsos itu jangan terlalu dibuat serius. Tapi walaupun santai bermakna, walaupun santai kalau bisa sih mengandung edukasi, nasihat gitu, masukan. Kita ambil masukan orang lain, semoga nasihat kita juga bermanfaat untuk orang lain begitu. Penjilat luar biasa. Kalau dilihat di Google, penjilat itu kurang lebih begini. Konotasinya itu negatif. Jadi kalau sampean dibilang penjilat itu berarti sampean itu negatif. Jelek. Sampean itu orang jelek, orang negatif. Penjilat itu suka memuji-muji orang yang berlebihan. Memuja-muja orang, memuji-muji orang, menyanjung-nyanjung orang, membela-bela orang, tapi dibayar. Memuji-muji orang, membela-bela orang, memuja-muja orang, bahkan siap berdebat, berantem, tapi untuk jabatan, demi uang, demi jabatan, bukan demi kebenaran, ya, bukan demi keadilan, bukan, tapi semata-mata demi uang, demi jabatan. Nah, ini penjilat ini. Jadi nggak penting, nggak peduli yang dijilat, yang dibela, yang dipuja, yang disembah-sembah itu mau dajjal, mau setan, mau jin, mau tuyul, mau genderuwo, mau kuntilanak, pembohong, penipu, munafik, culas. Kalau orang Jawa Timur mbok nianco, asu, nggak peduli itu nggak penting, yang penting dibela. Penipu dibela, pembohong dibela, pendusta dibela, ya kan? Yang penting ada uangnya. Yang penting dapat jabatan komisaris. Yang penting dapat jabatan komisaris. Jadi dia makan, minum, hidup dari hasil menjilat. Dan hasil jilatannya itu nanti dikasihkan anak istrinya. Maka jangan heran kalau penjilat itu genetiknya itu ya nanti penjilat semua. Karena bapaknya penjilat, maka ya uangnya dikasihkan istrinya, dimakan sama istrinya, dimakan sama anaknya, terus istrinya hamil, ya udah itu anak dalam jabang bayi ini penjilat juga nanti kalau lahir. Naudzubillah min dzalik. Penjilat. Padahal ya pokoknya gitulah ya penjilat itu. Dia tidak, ya itulah penjilat lah. Dia meludah ke tanah, buh gitu. Itu dijilat gitu. Misalkan dia jijik, tuh. Tapi karena demi jabatan ya, demi uang, demi komisaris, dia rela itu ludahnya itu dijilat lagi. Gitu ya. Nah, bukan hanya itu, tuh dia dia maaf buang air besar, dia BAB. Karena terus BAB-nya tuh dilempar ke orang yang dia benci. Ih, jijik amit-amit dilempar ke orang yang dia benci itu. Terus orang yang dia benci itu tiba-tiba ngasih dia jabatan komisaris itu. Itu kotorannya dijilat lagi tuh. Dimakan lagi. Allahu Akbar. Allah, na'udzubillah min dalik. Ya, itu penjilat. Hmm, bisa profesor, bisa dokter, bisa kiai, bisa ulama, bisa gus, bisa kiai, bisa habib, pakai peci, pakai sorban. Ternyata penjilat. Indonesia ini tidak boleh dipimpin oleh orang yang kurang gizi, kurus. Ternyata tidak lama kemudian orang yang kurang gizi itu katanya yang kurus itu ternyata jadi. Lalu ngelempar tulang
jabatan komisaris ke hidungnya dia, berubah. Dulu bilangnya gini, Indonesia tidak pantas dipimpin orang yang kurus dan kurang gizi. Begitu dikasih jabatan komisaris, hop hop, hik hik, wink wink wink. Oh, jadi berubah tiba-tiba itu orang kurus itu bukan berarti kurang gizi, tapi dia kurus karena puasa Senin Kemis mikirin rakyatnya. Capek deh. Aduh, penjilat, penjilat. Aduh, aduh, aduh. Indonesia ini tidak boleh dipimpin oleh eh, Bapak Bapak Praboti Hadiningrat Sukmawati Gemuruhati Lablu Blablu Blang. Indonesia tidak boleh dipimpin orang itu karena dia pelanggar HAM, dia pembohong, dia penjahat, dia penculik mahasiswa, dia apalagi apa dia apa itu apalah gitu. Nah, tapi ternyata orang itu yang katanya pembohong, katanya penjahat HAM, penculik mahasiswa, apa itu ya? Ah itu sekarang jadi. Nah, sekarang jadi komisaris. Ya, orang yang dulu bilang gitu sekarang jadi komisaris di pemerintahannya yang dulu katanya dicaci maki. Termasuk Gus Habib. Ngeri itu penjilatnya itu. Penjilat, munafik, pembohong, penipu, dijilat kakinya, dijilat pantatnya. Ah, Penjilat, penjilat, negara ini dipenuhi penjilat. Penjilat itu tidak punya harga diri, walaupun potongannya parlente ya, tapi dia nggak punya kehormatan. Sejatinya dia itu nggak punya harga diri, nggak punya kehormatan. Dia itu sampah peradaban, sampah sampah masyarakat, penjilat. 7 menit. Ya, coba penjilat itu agamanya Islam sih, cuman penjilat. Coba penjilat itu sehari nggak usah keluar ya, sehari nggak usah keluar di kamar gitu, kunci kamarnya, terus buka hadis gitu ya, buka Al-Quran yang ada hubungannya dengan munafik, penjilat itu kan banyak gitu kan. Bahkan salah satu, tapi udah 8 menit ini ya. Nanti ajalah dibahas di bab lain lah ya. Pokoknya begitulah, memuji-muji orang berlebihan, memuja-muja orang berlebihan. Ya, apalagi kalau membabi buta, itu sama dengan makar kepada Allah. Dia berperang dengan Allah. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku ciptakan 7 ayat, yang 3 khusus untukku, yang 3 khusus untukmu, yang 1 untuk kita bersama. Nah yang 3 khusus untukku ini adalah salah satunya alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji itu hanya untukku, kata Allah ini. Siapa yang berani memuji-muji orang berlebihan, memuja-muja orang berlebihan, bahkan membabi buta, aku nyatakan makar kepadanya. Penjilat, menjijikkan hidupmu, wajahmu glowing, mungkin perawatan, tapi pakai uang penjilat, menjilat. Anak istrimu kamu kasih makan dari gaji jabatan hasil menjilat. Menjilat dapat jabatan, gajinya dikasihkan anak istrinya. Ada lagi yang dikasihkan selingkuhannya. Ada lagi yang dikasihkan selingkuhannya. Penjilat.